teknik sederhana mengambil energi alam yang ada di sekitar. Sebelum ke tata caranya, saya uraikan sedikit materinya agar nantinya bisa lebih mudah dimengerti. Energi alam merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang kesadaran jiwa. Dengan energi ini, maka kesadaran jiwa akan bangkit dan aktif serta secara otomatis akan melakukan perannya masing-masing, sekalipun disadari ataupun tidak. Karena hanya dengan sebuah energilah aktivitas jiwa dan potensi diri akan menunjukkan eksistensinya dalam perjalanan kehidupan, baik secara alam sadar, maupun di bawah alam sadar. Secara umum, energi fisik itu bisa diperoleh seperti kita makan dan minum dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan jiwa atau tubuh halus kita, yaitu dengan menyerap saripatinya alam, atau biasa disebut energi metafisik, dengan kata lain, setiap makanan yang kita makan, bahkan semua unsur elemen alam semesta memiliki saripati energi yang bersifat halus dan disebut energi metafisika. Mungkin pernah melihat atau mendengar tentang sesaji atau sesajen. Nah, sesaji yang disuguhkan berupa makanan tersebut yang diperuntukkan buat leluhur atau sejenisnya. Maka yang dimakan oleh leluhur baik penunggu ataupun sebangsa gaib itu adalah saripatinya dari makanan yang disuguhkan. Walaupun makanan terlihat utuh setelah beberapa jam atau beberapa hari, padahal sejatinya saripati itu telah lenyap diserap sebangsa gaib. Bagi seseorang yang salah satu indera pengecapnya tajam, maka kualitas makanan itu dapat dengan mudah dideteksi dan akan terasa hambar rasanya. Bagi manusia, manfaat energi metafisik sangat berpengaruh pada kesadaran jiwa yang dominan berperan di jalur olah rasa yang condong menyangkut kecerdasan emosional atau EQ. Dan seperti di pembahasan video sebelumnya, maka energi metafisik ini erat kaitannya dengan ilmu sifat, sebab melibatkan tindak tanduk atau perilaku dari sifat-sifat manusia oleh jiwa yang aktif. Dan secara umum, konsep energi jiwa ini biasa disebut olah rasa. Berbanding terbalik dengan energi fisik yang dominan atau condong ke olah pikir. Olah pikir dan olah rasa memang harus atau dituntut untuk seimbang. Namun di topik atau pembahasan kali ini mengupas tentang energi metafisika untuk jiwa dan cara mengambil atau menyerapnya. Untuk keterangan secara materi sedikitnya sudah dijelaskan dan sekarang ke tata cara penyerapan energi alam metafisik. Kalau untuk penyerapan saripati makanan, bisa dengan cara biasa yaitu dikonsumsi sebagaimana mestinya seperti makan dan minum. Sedangkan cara kedua dari penyerapan energi saripati makanan, tapi tanpa melibatkan organ pencernaan, melainkan melalui sinkronisasi antara jiwa dan panca indera. Dan contoh kasusnya mirip sistem healing atau transfer energi. Dengan tanpa menyentuh tapi visualisasi energi bisa terkoneksi. Karena melibatkan energi jiwa yang aktif. Namun cara ini mungkin hanya untuk orang yang sudah tajam di beberapa bagian panca inderanya. Lantas bagaimana cara penyerapan energi metafisik buat yang belum tajam panca inderanya atau buat pemula yang masih awam di bidang metafisika? Caranya cukup simpel dan sederhana. Yang pertama dan utama adalah harus ada dulu bahannya atau zatnya. Setelah bahannya ada kita tinggal menyatu dengan zat tersebut kemudian yang paling utama yaitu, ketika kita menyatukan diri dengan zatnya itu, maka kita harus benar-benar menghayati atau menjiwai atau dengan penuh perasaan. Karena hanya dengan cara seperti itu, ketika kita menyatu atau menyentuh zat tersebut, secara sadar ataupun tidak, maka energi dari saripati zat tersebut akan otomatis bersinergi dengan jiwa kita.
Dengan kata lain, menyatu atau menyentuh secara fisik saja tidak akan bisa tersalurkan energi metafisiknya. Namun jika saat menyatu atau ketika bersentuhan antara fisik kita dengan zatnya, kemudian diiringi dengan perasaan atau penghayatan atau penjiwaan, maka barulah energi saripati zat itu bisa terserap oleh diri dan jiwa kita, yang nantinya energi metafisik itu bisa berguna atau kita manfaatkan untuk menunjang kesadaran diri ataupun bisa untuk memanipulasi kesadaran berupa ragam sifat diri dan segala macam bentuk emosional. Maka energi metafisik ini sangat berpengaruh besar pada kecerdasan kita dari segala bentuk emosional atau sifat-sifat diri. Dan bisa dibilang energi metafisik ini adalah basis utama dari istilah EQ atau Emotional Quotient, atau bahasa kitanya disebut kecerdasan emosional. Untuk bahan energi metafisik yang akan diserap bisa berupa makanan, minuman, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan elemen unsur dasar seperti tanah, air, udara, api serta unsur gabungan dari keempat unsur dasar. Kita ambil suatu contoh cara pengambilan energi dari suatu bahan atau zat. Misal kita akan mengambil saripati energi unsur air. Ketika kita menyatu atau bersentuhan dengan air, seperti saat kita mandi atau saat terkena air hujan, ataupun saat kita sedang bersuci seperti wudhu, maka saat air bersentuhan dengan tubuh, di saat itulah kita harus meresapi setiap sentuhannya dan jiwai serta visualisasikan bahwa kita menyatukan diri dengan unsur air. Jadi lakukan penghayatan atau penjiwaan di setiap kita bersentuhan dengan salah satu atau setiap unsur alam yang ada di sekitar kita. Jika kita hendak menyerap saripati energinya, atau mengambil energi metafisiknya. Bagi golongan tertentu mungkin sudah terbiasa bersentuhan dengan salah satu unsur alam, karena sudah bagian dari suatu kewajiban dalam ajarannya. Misal, untuk yang beragama Islam sudah barang tentu sering bersentuhan dengan unsur elemen air ketika hendak beribadah tertentu sebagai cara mensucikan diri atau yang disebut wudhu. Selain doa yang dilantunkan ketika berwudhu, maka tidaklah secara fisik saja, melainkan diiringi dengan penghayatan atau penjiwaan. Sebab sejatinya dalam beribadah, tidaklah sebatas tubuh lahir saja, melainkan jiwa dan rohaninya pun mesti bersih dan suci jika hendak menghadap Sang Maha Pemilik kehidupan. Dan tidak hanya golongan itu saja, di beberapa agama besar pun seperti Hindu, Buddha dan Kristen, masing-masing memiliki rutinitas yang selalu berhubungan dengan salah satu unsur alam sebagai salah satu basis jalan kesuciannya. Salah satu contoh lain seperti agama Hindu, di golongan ini lebih dominan berinteraksi dalam jalan kesuciannya yaitu pada elemen atau unsur dasar alam yaitu api. Jadi tidak heran jika para Hindustan itu sangat aktif dan energik laksana api atau seperti api suci. Atau juga bisa kita cermati untuk golongan agama Buddha yang selalu identik dengan kesabaran dan patung yang selalu menghiasi ruang lingkupnya. Di sini zat dan sifat lebih dominan pada elemen unsur dasar tanah. Begitupun dengan Kristen dan beberapa kepercayaan. Selalu melibatkan simbol atau unsur dasar di setiap jalan kesuciannya. Namun apapun unsur dan jalan kesuciannya, tetaplah semua elemen tersebut berawal dari zat-zat yang Tuhan ciptakan. Walau beda jenis akan tetapi kodratnya sama yaitu makhluk atau zat yang Tuhan ciptakan serta sama-sama memiliki fitrah atau kesuciannya masing-masing pula. Jadi sampai sini dapat sedikit disimpulkan bahwa setiap unsur alam memiliki fitrah atau kesucian dari suatu zat yang memiliki setitik benih kehidupan dalam menunjang mekanisme kehidupan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, manusia,
bahkan makhluk tak kasat mata. Disinilah penting dan keutamaan dalam menyikapi suatu unsur alam yang dapat bersinergi dalam diri dan menjadi sebuah energi yang kemudian membentuk ragam kesadaran dalam sendi kehidupan. Di atas zat ada sifat yang menjadikan hukum sebab akibat. Kalimat sederhana namun mengandung banyak makna. Inti dari topik ini yaitu menyatu dengan zatnya kemudian resapi dengan penuh penjiwaan. Agar energi saripati zat dari alam menyatu dengan diri serta jiwa kita. Sekalipun orang biasa dan bukan supranaturalis atau spiritualis, pasti bisa menyerap atau melakukan pengambilan energi metafisik ini. Dengan catatan dan syarat ada zatnya dan ketika bersentuhan dilakukan dengan penuh perasaan, penghayatan atau penjiwaan. Dan yang membedakan orang biasa dan yang sudah ahli atau sudah biasa, adalah kuantitas dari energi atau seberapa cepat ianya menyerap energi tersebut. Sebab yang jadi acuannya adalah seberapa mampu diri atau yang jadi wadah energi itu dapat menampungnya. Dan harus sesuai kapasitas diri serta tidak memaksakan diri pula. Dan yang harus diingat dan digarisbawahi adalah bahwasannya di atas zat ada sifat. Dengan kata lain, jika kita mengambil energi dalam suatu zat atau elemen unsur dasar maka energi yang kita ambil itu akan otomatis berpotensi menjadi sebuah suatu sifat. Dan sifatnya itu tergantung dari jenis unsur atau elemen yang kita ambil. Beda elemen atau beda unsur alam, maka akan beda pula potensi sifat yang akan bersinergi dengan diri atau jiwa kita. Kesimpulannya, dari suatu energi memiliki potensial tertentu sedangkan yang disebut potensial atau potensi ini disebut sebagai energi yang terpendam atau energi yang tersimpan. Jika energi yang diserap terlalu berlebihan di dalam diri, maka wadah harus mampu menampungnya dan yang pasti harus bisa pula untuk mengendalikannya. Untuk efek yang ditimbulkan bisa bersifat positif maupun bersifat negatif bahkan bisa juga jadi netral. Tergantung sejauh mana kita mampu memanipulasi energi yang ada di dalam diri. Dan yang harus diingat lagi, bahwa kehidupan ini tak lepas dari konsep dualitas. Di mana selalu ada dua sisi, baik sisi baik ataupun sebaliknya. Dari pengambilan energi metafisik ini jika ditinjau dari segi sifat yang dihasilkan, bisa berakibat baik dan begitupun dualitasnya yaitu bisa bersifat buruk. Contoh sisi baiknya, bisa saja kita jadi bijak dan sisi lainnya maka kita tidak tegas. Atau kita jadi pandai bersabar tapi di sisi lain kita juga haruslah aktif dalam perjuangan. Jadi ketika hasilnya sifat kita jadi penyabar atau saking sabarnya sampai kita selalu mengalah, itu kurang baik juga. Intinya ketika kita menyerap energi maka kita harus siap dengan konsekuensinya pula. Karena hukum sebab akibat tetap berlaku. Tapi selama diimbangi dengan olah pikir, maka resiko yang diakibatkan dari energi metafisik yang berlebih setidaknya dapat diminimalisir bahkan bisa juga dinetralkan. Dan usahakan tetap jadi diri sendiri jangan sampai terbawa suasana dari energi yang berlebih tersebut. Gunakan olah pikir untuk mengimbanginya. Sekali lagi untuk cara penyerapan energi metafisiknya yaitu sentuh zatnya. Fokus, kemudian resapi atau hayati dengan penuh penjiwaan. Mudah dan simpel. Dari segi materi, sedikit kurangnya telah saya paparkan. Dari jenis dan cara pun sudah diterangkan. Dari segi contoh juga udah. Dan dari segi resiko serta manfaatnya pun sedikitnya sudah disampaikan. Mungkin di video atau pembahasan berikutnya, saya akan saring dengan topik atau tema yang berbeda. Namun dari segi keilmuan, sudah pasti saling berkaitan satu sama lain.
Semoga semua sehat dan berbahagia. Salam santun dan sampai jumpa lagi. Salam Spirit Bot.